Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akmal Fadul Rahman, NPM 235700518 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan ini kuis AI, yaitu di mana disuruh membuat studi kasus sistem pakar dengan metode backward chaining dalam bentuk slide PPT. Karena saya NPM-nya akhirannya genap 18 ya, jadi saya metodenya menggunakan metode backward chaining. Di mana instruksi pertamanya itu disuruh membuat kasus sistem pakar dengan topik bebas. Lalu komponennya itu terdapat 5 fakta atau knowledge base dan minimal 6 aturan if then. Di sini ketentuan videonya, kasus dan fakta awal, aturan digunakan, penjelasan langkah demi langkah dari proses chaining sampai mendapatkan kesimpulan, lalu penutup dan kesimpulan dari sistem pakar yang dibuat. Langsung saja ke PPT-nya. Jadi, studi kasusnya itu yang saya ambil itu yaitu sistem pakar diagnosis penyakit tanaman padi dengan metode backward chaining. Oke, fakta awal knowledge base. Gejala-gejala tanda-tanda padi itu kena penyakit itu di sini terdapat 5, yaitu tanaman padi menunjukkan bercak coklat pada daun. Lalu yang kedua itu daun tanaman mulai menguning dari ujung ke pangkal. Yang ketiga, terdapat serangga kecil di batang tanaman. Lalu yang keempat, pertumbuhan tanaman terhambat. Lalu yang terakhir, bulir padi tampak tidak terisi penuh. Lalu selanjutnya aturan if then rules. Seperti ini. Ada 6. Di mana if bercak coklat pada daun dan bentuk bercak oval dengan tepi kuning, maka tanaman terinfeksi blast. Yang kedua, jika daun menguning dari ujung ke pangkal dan terdapat bercak coklat, maka tanaman terinfeksi awar daun bakteri. Yang ketiga, if terdapat serangga kecil di batang dan pertumbuhan terhambat dan tanaman terinfeksi wareng coklat. Di mana jika terdapat serangga kecil di batang dan pertumbuhan terhambat, maka tanaman terinfeksi wareng coklat. Lalu yang keempat, jika bulir padi tidak terisi penuh dan terdapat jamur putih, maka tanaman itu terinfeksi blast leher. Lalu yang kelima, jika daun padi menguning dari ujung ke pangkal dan batang membusuk, maka tanaman terinfeksi busuk batang. Lalu yang terakhir, jika pertumbuhan terhambat dan daun mengering, maka tanaman kekurangan nutrisi. Penjelasan langkah-langkah backward chaining. Yang pertama, langkah pertama itu pendefinisian kasus. Yang mana petani menemukan tanaman padi dengan gejala, misalnya daun menguning dari ujung ke pangkal. Lalu yang kedua bercak coklat pada daun, dan yang terakhir batang tanaman mulai membusuk. Seperti ini ada 3 gejala. Lalu langkah keduanya itu proses backward chaining, di mana ada ada 6 langkah. Langkah yang pertama itu di sini menentukan hipotesis atau goal atau tujuan. Dalam metode backward chaining, kita mulai dengan hipotesis goal yang ingin dibuktikan. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah tanaman terinfeksi hawar daun bakteri. Lalu, yang langkah kedua mencari aturan yang mendukung hipotesis. Dari knowledge base atau fakta, aturan yang mendukung diagnosa hawar daun bakteri adalah menggunakan aturan 2. Jika di mana jika daun menguning dari ujung ke pangkal dan terdapat bercak coklat, maka tanaman terinfeksi hawar daun bakteri. Coba kita balik ke ini. Jika daun menguning dari ujung ke pangkal dan terdapat bercak coklat, maka tanaman terinfeksi hawar daun bakteri. Balik lagi. Lalu, langkah yang ketiga memeriksa premis aturan. Untuk membuktikan hipotesis, di sini kita perlu memverifikasi. Dan premis dari aturan kedua yaitu premis satunya apakah daun menguning dari ujung ke pangkal, itu perlu diverifikasi. Lalu apakah terdapat bercak coklat pada daun, itu juga perlu diverifikasi. Lalu langkah keempat,
di mana itu mencari fakta untuk mendukung premis dari fakta yang ada. Mana fakta yang pertama itu tanaman padi menunjukkan bercak coklat pada daun. Dan fakta kedua itu daun tanaman mulai menguning dari ujung ke pangkal. Oke. Lalu yang langkah kelima, jika premis misalnya belum terpenuhi. Jika misalnya salah satu premis tidak terpenuhi, mesin inferensi akan mencari aturan lain yang bisa mendukung premis tersebut. Namun dalam kasus ini, kedua premis dari aturan 2 terpenuhi. Lalu langkah keenam, mengevaluasi hipotesis lain. Karena adanya gejala batang busuk, kita juga perlu memeriksa aturan kelima. Di mana aturan kelima itu, if daun menguning dari ujung ke pangkal and batang membusuk, then tanaman terinfeksi busuk batang. Itu jika misalnya daun padi itu menguning dari ujung sampai pangkal dan batangnya membusuk, maka tanaman tersebut terinfeksi busuk batang. Oke. Lalu premis dari aturan kelima yaitu premis satunya apakah daun mengunung dari ujung ke pangkal? Iya, benar. Lalu premis kedua apakah batang membusuk dari gejala yang dilaporkan? Lalu yang ketiga, hasil diagnosis. Karena premis dari kedua aturan yaitu aturan 2 dan aturan 5 terpenuhi, di sini kita memiliki dua diagnosis potensial di mana yang pertama bisa terjadi tanaman terinfeksi hama dan bakteri atau tanaman itu terinfeksi busuk batang. Dan dalam kasus seperti ini, sistem pakar akan mengevaluasi kemungkinan adanya infeksi ganda atau meminta informasi tambahan untuk membedakan diagnosis yang lebih akurat. Oke. Di sini terdapat diagram alur backward chaining, di mana terdapat 8 alur, 8 langkah, yang mana pertamanya itu memulai dengan hipotesis, misalnya tanaman terinfeksi hawar daun bakteri. Lalu yang kedua, mencari aturan dengan konklusi tersebut. Aturan 2, di mana premis aturan 2 itu, premis satunya daun menguning dari ujung ke pangkal, cek fakta, dan ya. Lalu premis kedua itu terdapat bercak pada daun, kita cek fakta, ternyata iya. Lalu yang keempat, hipotesis satu terbukti bahwa tanaman tersebut terinfeksi hawar daun bakteri karena di aturan 2 premisnya itu sudah dibukti faktanya dan dua-duanya betul. Oke, lalu yang kelima yaitu evaluasi hipotesis kedua. Itu misalnya apakah tanaman tersebut terinfeksi busuk batang. Lalu langkah selanjutnya di sini mencari aturan konklusi tersebut. Itu aturan kelima ya, karena uh, tanaman terinfeksi busuk batang itu di aturan kelima. Di sini kita disuruh memeriksa tiap premis apakah sesuai dengan fakta. Yang pertama premis satu, apakah daun menguning dari ujung ke pangkal? Dicek fakta dan iya. Dan premis dua, apakah itu batangnya membusuk? Kita melihat dari gejala dicek dan iya. Maka kita bisa membuktikan bahwa tanaman tersebut terinfeksi busuk batang. Itu di hipotesis 2. Terus selanjutnya kesimpulan. Sistem pakar yang dikembangkan untuk diagnosis penyakit tanaman padi menggunakan metode backward chaining berhasil mengidentifikasi dua jenis infeksi ganda pada tanaman padi, yaitu aturan 2 ya, di mana tanaman tersebut terkena hawar daun bakteri dan aturan 5 terkena busuk batang. Gejala yang terdeteksi untuk hawar dan bakteri adalah daun yang menguning dan bercak coklat. Lalu sementara untuk busuk batang atau aturan kelima, gejalanya itu meliputi daun menguning dan pembusukan batang. Dan sistem ini efektif dalam mendeteksi tanda-tanda infeksi pada tanaman padi, membantu dalam penanganan penyakit secara tepat. Lalu lanjutan kesimpulan, di mana keunggulan pendekatan backward chaining dalam kasus ini, di mana yang pertama, efisiensi karena hanya mengevaluasi aturan yang relevan dengan hipotesis. Lalu yang kedua, mampu mendeteksi kemungkinan infeksi ganda. Lalu yang terakhir, proses penularan menyerupai cara berpikir ahli pertanian dalam diagnosis. Selanjutnya rekomendasi penanganan. Yang pertama, aplikasi fungisida khusus untuk hawar daun bakteri. Lalu yang kedua, perbaikan drainase untuk mencegah perkembangan busuk batang.
Dan ketiga, pemantauan berkala untuk mencegah penyebaran ke tanaman lain. Oke, mungkin segitu saja penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.